Musim ini adalah musim yang sangat menarik bagi para wibu di seluruh dunia karena anime-anime dengan judul besar akhirnya rilis juga setelah ditunda selama satu musim. Kita sebut aja Sword Art Online, Oregairu, dan Soma Shokugeki no Soma. Dan jangan lupa dengan anime ReZero. Tapi ada sebuah judul yang bikin gua kejang-kejang nangis darah nyalahkan pemerintah dan juga bikin boker gua nggak lancar dengan judul Kanojo Okarishimasu. Dan bahasa Inggrisnya rental girlfriend. Ini ngocak sih. Kanojo Okarishimasu artinya kan Okarishimasu selamat datang, Kanojo pacar wanita. Jadi pacar wanita selamat datang. Kenapa bahasa Inggrisnya malah rental girlfriend? Di mana letak kata rental dari judulnya? Atau judul lengkapnya Kanojo Okarishimasu wa bla 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 kimochi bla bla bla? Gue juga kagak tahu. Jadi di sini gue bakal ngasih first impression dan juga review untuk setengah musim dari anime ini. Dan juga terima kasih telah berkunjung. Dan ini adalah review gue tentang anime yang menurut gue paling bikin gregetan di musim ini. Oke, kita pertama akan membahas tentang sinopsis dari anime ini. Jadi di sini gue akan sebisa mungkin menghindari yang namanya spoiler. Jadi buat lo yang belum nonton animenya nggak masalah. Gue akan menghindari spoiler sebanyak mungkin. Gue akan menyebut beberapa tokoh utama dan juga kepribadiannya beserta kualitas desain, art, sound, dan juga pasti story. Itu akan gue jelasin. Tapi tidak akan gue jelasin secara kata kunci spoiler maupun juga kisi-kisi yang akan bikin lo nggak seru ketika nonton animenya. Pertama kita akan ke sinopsis. Jadi kalau sinopsis, gue harap semua nggak ada yang sakit jiwa ketika gue menjelaskan. Jadi anime ini menceritakan seorang cowok jumboid ya, yang bernama Kazuya, bukan Kazuya sih, ya emang Kazuya ya. Dan ini dia tuh ketemu seorang dewi, bukan tuh Kazuma. Jadi dia tuh ketemu seorang wanita yang sangat bang Satrio, namanya itu Mami, dan ini adalah mantan dari sang Kazuya. Ketika Kazuya itu akhirnya bisa mantap-mantap bersama Mami, Mami malah minta putus dengan Kazuya. Kazuya pun depresi dan akhirnya berakhir kayak jomblo-jomblo yang nonton video ini. Lo tahu apa yang terjadi dengan cowok-cowok yang berakhir diputusin pacar sebelum wadidaw? Ya, lo tahu, dia akan main-main dengan tisu dan juga foto-foto grepur. Ya, nggak usah dijelasin dia tuh bakal ngapain. Jadi dia tuh bakal olahraga 5 jari yang akan menjadi sifat-sifat seluruh laki-laki di muka bumi. Jadi ketika dia depresi berat gitu, hampir bundir lah, hampir jadi Power Ranger maupun Ultraman, akhirnya dia menemukan sebuah situs pacar settingan gitu. Pacar settingan gitu. Bukan prank settingan ya, pacar settingan. Dia nyari, ketemulah seorang wanita yang punya rating tinggi bernama Chizuru. Nah, di sini adalah karakter paling good job yang pernah gue lihat dari segi desain dan juga bobsnya. Jadi nanti sini Kazuya akan berkencan dengan Chizuru dan nanti dia akan bertemu dengan sang nenek yang katanya sedang kritis, tapi neneknya tuh sebenarnya cuma lagi ngeprank supaya cucunya cepat-cepat punya pacar. Cucunya ini keluarga orang tajir, jadi Kazuya ini tajir ya, jadi dia bisa nyewa Chizuru yang harganya sampai setengah juta per jam. Wow, setengah juta per jam, mending lo ke Indonesia. Oke. Jadi ketika dipertemukan, neneknya tuh merasa sangat senang memperkenalkan Chizuru yang cuma pacar settingannya ini sebagai pacar beneran. Kazuya yang saking tidak punya otaknya ini pun gak sadar kalau itu akan berakibat fatal. Fatalnya gimana? Bayangkan aja kalau misalnya Kazuya itu jujur di suatu hari kalau sebenarnya Chizuru yang super duper manis, super duper cantik kayak Dewi aku lagi, kayak seorang Dewi ini ternyata itu cuma pacar settingan, pacar bohong-bohongan. Neneknya tuh bisa kejang-kejang pasang bendera kuning lalu masuk partai Golkar saking depresinya gitu kan. Jadinya di sini Kazuya tidak bisa jujur terhadap seluruh kebohongan yang telah dia lakukan. Yang lebih parahnya lagi, ini cowok bangsat atau kita sebut saya Kazuya, bukan Kazuma ya. Kalau Kazuma mah cowok kasihan dia. Yang bernama Kazuya ini
dia tetap punya rasa dengan mantannya yang sangat lonte banget. Jadi mantannya itu tuh emang hobinya itu nyakitin cowok gitu ya. Emang namanya cewek itu jago banget nyakitin cowok gitu ya. Mainan terindah cewek bukayo cuman hati cowok gitu. Kalau cowok kan mainan terbaiknya kan game mantap-mantap, channel CRY, channel gua ini kan, itu kan hobinya kan nangkring di sini. Tapi kalau cewek itu kalau nggak gangguin hobi cowok, ya matahin perasaan cowok, ngancurin sedalam-dalamnya, itu emang hobi cewek. Jadi di sini adalah Mami itu adalah representasi dari cewek-cewek kurang ajar yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau cewek kayak Chizuru itu emang tidak ada gitu. Jadi lu nggak usah nggak usah banyak mimpi. Gue mau punya cewek kayak Chizuru, kagak mungkin bro. Anda ngaca dulu deh. Kalau Anda itu kayak Kazuya, mana mungkin dapat cewek kayak Chizuru? Gue juga mikir kayak gitu. Gue juga mikir, wah nggak mungkin gue dapat cewek kayak Chizuru, itu terlalu perfect. Oke, kita kembali lagi. Ini anime emang ampas, jelek, dan juga sangat tidak seru untuk ditonton oleh khalayak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki ketika menonton anime itu mereka itu semuanya pada sakit hati, sakit jiwa, kesel, greget, dan minta teriak cepat-cepat 2019. Padahal ini sudah 2020 ya. Kenapa gue bahas politik mulu ya? Ntar tukang nasi goreng lagi depan. Oke, kita lanjut aja. Kita sudah mau menjelaskan kenapa itu dari sinopsisnya yang sangat seru sebenarnya sih ya, tentang pacaran. Yang rental pacaran itu tuh sebenarnya sebuah konsep yang sangat menarik. Yang jadi jelek itu adalah tokoh utamanya yang jelek banget gitu. Tampangnya aja nggak seganteng Yato dan juga Raku di anime Nisekoi. Daripada gua repot-repot nonton anime ini ya, gua mending rekomendasiin lo nonton Nisekoi. Itu jelas coy. Lu nanti dikasih cerita manis selama 2 season dan itu semuanya seru. Rakunya juga nggak pelin-pelan. Yang pelin-pelan itu Chitoge. Dia itu pelakor. Kenapa dia win ya? Gua tim Kosaki kan, gara-gara Chitoge win kan jadinya wallpaper gua ganti jadi rem. Sialan. Oke, kita lanjut aja lagi. Alasan kenapa banyak sekali weabo di muka bumi ini menikmati cerita ini nggak lain dan nggak bukan adalah satu, desain karakter dari wanita-wanita atau waifu-waifu yang sudah disuguhkan. Lu lihat aja dari openingnya, wadidaw gitu, rabies gitu loh. Gak mungkin gak ada wibu cowok sangemen yang tidak suka dengan desain karakter seperti itu. Apalagi dengan kualitas grafik dan art yang memang mengikuti dari manganya itu sendiri. Pengarang manganya tuh tahu, biarpun ini semua orang gak suka dengan karakter utamanya, tapi mereka akan tetap baca karena banyak waifu pilihannya gitu loh. Kayak Nisekoi ya. Oke, kita lanjut lagi kepada selanjutnya. Dan dari sisi opening, gue anggap opening yang diisi juga oleh band yang juga mengisi opening season Butayaro ini sudah sangat cukup mempresentasikan betapa jeleknya tokoh utama. Telak sekali, coba baca aja semua liriknya itu tuh ngatain tokoh utama, apalagi endingnya itu animasinya malah ngatain banget tokoh utama. Gue rekomendasikan lo, kalau lo nonton, lo cari deh terjemahan opening, lalu liatin tuh endingnya itu, endingnya itu. Openingnya itu ngatain tokoh utama, animasi dari endingnya itu ngatain tokoh utama. Coba tonton saja gitu. Ntar kau bakal ngerti apa yang gua maksud. Itu tentang dari kualitas art. Mereka tuh sangat bagus. Untuk tahun 2020, kualitas yang bisa menyamain itu di musim ini gua nggak terlalu tahu ya. Soalnya untuk anime dengan genre romance komedi tapi dengan tokoh utama yang tidak berguna ini, kita bisa memahami kalau ini sebenarnya dibuat dengan begitu niat. TMS Entertainment selaku studio dari anime ini pun mengetahui kalau misalnya kalau mereka membuat animenya setengah-setengah hati, sudah pasti nggak laku. Karena banyak yang sudah tahu ceritanya ngampas bener gitu kan. Bukan ceritanya, tapi tokoh utamanya ngampas bener. Tapi sebagai gantinya mereka berikan kualitas visual yang bikin mata lu melelek, melotot, dan juga nggak kayak orang-orang dari negeri Asia Timur gitu. Wah, rasis banget gua. Itu gua akuin, ini salah satu desain karakter termanis musim ini. Selain Yui Gamama, ingat Yui Gamama ya. Gue jujur aja dari semua karakter di Oregairu, gue paling demen itu sama Yui Gamama dan Onesan of Yukinoshita alias Haruno. Jadi gue tak suka Yukinon, simple. Bobsnya nggak ada. Kenapa nggak suka Yui Gahama? Simple, blow on. Nah, kenapa suka Haruno? Karena ara-ara bad girl all of time.
Oke, kita sudah membahas tentang sinopsis dan visual. Bagaimana tentang seiyu? Sebuah hal yang harus gua kasih tahu, seiyunya itu totalitas sempurna gitu ya. Pertama adalah pengisi suara dari Chizuru itu tak lain dan tak bukan adalah Sora Amamiya. Sora Amamiya itu waifu gue gitu. Waifu real gua tuh Sora Amamiya. Selain waifu real gua itu Kashiwagi Sena, ya Sora Amamiya ini juga Hanazawa Kana dan masih banyak lainnya. Biarpun mereka nggak suka dengan gue atau nggak kenal dengan gue cuma lagi ngehalu doang gitu ceritanya. Bagaimana dengan waifu-waifu lain? Tepat sekali, waifu-waifu lain itu diisi oleh pengisi suara yang tidak murah-murahan. Contohnya aja Nanami itu Yuki Aoi coy. Lu pasti tahu Yuki Aoi itu adalah pengisi suara dari adik Hikigaya Hachiman alias Komachi Hikigaya. Sudah pasti bakal mantap. Nah, pengisi suara Ruka Sarashina itu pengisi suara Chitoge yaitu Taoyama Nao. Lalu Sakura Sawasumi itu Mata Kahashiri alias yang ngisi suara Explosion yang Megumin dan juga nenek-nenek si Emilia. Sudah pasti susunan dari pengisi suara untuk karakter-karakter wanitanya ini sudah sangat luar biasa. Apalagi Amamiya Sora itu waifu gua banget. Nah, bagaimana tentang pengisi suara dari MC yang sudah tidak kita sukai dan juga blow on banget ini, si Kazuya, diisi oleh seiyu muda Horie Shun. Gue nggak tahu nih seiyu muda atau tua. Seingat gue tuh kelahiran tahun 95 atau 94 atau 93 ya, pokoknya sekitar 91 sampai 95. Jadi umurnya itu sekitar 7 tahun selisihnya dari gue gitu kan. Tapi tuaan dia ya, nggak tuaan gue gitu. Mungkin banyak yang ngira gue sudah bapak-bapak, tapi itu ngibul banget. Yang ngira gue bapak-bapak pasti nggak mau ngaku tua tuh, termasuk gue. Oke, untuk pengisi suaranya sudah pasti mereka itu sangat profesional. Jadi untuk jajaran seiyu gue sudah kasih skor 9 dari 10. Kenapa 9 dari 10 nggak mau sempurna? Karena menurut gue banyak sekali hal-hal yang harus gue kritisin dari suara-suara Amamiya itu sendiri ya. Nggak ada yang sempurna kecuali merek rokok gitu. Oke, kita lanjut lagi terhadap bahasan berikutnya yang mungkin bisa bikin lu sakit hati, yaitu kualitas story yang telah diberikan. Kualitas story yang diberikan itu gue hanya bisa ngasih skor 5 dari 10. Karena apa? Ceritanya ini sudah pasti ketebak banget ya. Gue pasti mikir kalau sampai yang menang itu Chizuru, buyar. Seluruh fansnya bakal marah-marah dan mengutuk story ini gitu. Kayak Hataraku mau sama itu. Gara-gara yang menang itu ya nggak ngapa-ngapain ya dikutuk itu langsung pengarangnya. Kalau sampai Chizuru win, semua orang bakal sedih. Kenapa? Karena dia bakal ketemu sama Ampas alias Kazuya. Semua orang mau Chizuru itu loss supaya nggak sama si Ampas. Cuman itu aja storynya. Kalau sampai endingnya seperti itu, kita bakal tahu sendiri bagaimana fansnya bakal marah-marah nggak karuan. Bahkan mereka sampai jadi shinobi, lulusan dari Konoha keluar, lulusan dari Golden Egg keluar, dan yang pasti mereka akan tidak di dalam Mario World-nya di Shingeki no Kyojin. Itu sangat menarik sekali, dimana anime ini pun sebenarnya sudah diperhitungkan dengan matang. Kalau gue jadi seorang pengarang atau produser dari anime ini, gue tahu anime ini bakal banyak dibahas karena kejelekan dari tokoh utama, dan itu ada nilai jual yang sangat menarik supaya mengangkat nama dari anime ini. Cuman itu menurut gue belum cukup untuk di season seperti ini. Kenapa? Season ini tuh persaingannya sangat ketat. Ketika anime-anime yang diundur dari Spring seperti Sword Art Online, ReZero, Soma, Fugokeiji Balance Unlimited, bahkan sampai Oregairu, itu sudah mendominasi sekali pasar dari musim ini. Tetapi banyak yang tidak tahu kalau ternyata Kanojo Okarishimasu atau Rental Girlfriend itu mendapatkan sambutan yang luar biasa sekali di musim ini gitu loh. Kita bisa melihat di Anitrend, di Anime Planet bagaimana popularitas, ya ingat popularitas bukan kualitasnya, itu sangat luar biasa. Sungguh gua tidak meragukan kalau misalnya ini anime popularitasnya lumayan luar biasa gitu, bahkan mengungguli dari Oregairu yang gua gadang-gadang anime dengan popularitas tertinggi musim ini. Kenyataannya sih iya, Oregairu adalah anime dengan popularitas tertinggi musim summer 2020. Meski begitu, popularitasnya itu sejajar dengan Kanojo Okarishimasu, tapi tidak dengan kualitas secara story. Tapi kualitas secara visual bisa diadu, menurut gua bisa diadu, meski Oregairu jauh lebih bagus dengan ditangani oleh studio Phil yang sudah mengurus 2 seasonnya. Oke, itu adalah review atau first impression gua dari anime Kanojo Okarishimasu. Nanti review lengkapnya atau yang mungkin lebih panjang dari video ini akan gua bahas ketika animenya sudah tamat. Dan menurut
Teman-teman, apakah anime ini layak untuk mendapatkan season 2? Karena gue secara pribadi sudah baca ini komik dari bulan Agustus 2017 dan itu hanya 6 atau 7 chapter yang sudah rilis di saat itu. Dan gue baca sampai sekarang, dan sampai sekarang gue sama sekali kagak puas, dan gue berharap Kazuya kayak di School Days itu loh. Kalau tahu School Days animenya, semoga dia digituin aja gitu. Oke, itu adalah review dari gua. Terima kasih telah menonton sampai habis. Ini adalah sebuah review dengan celotehan yang sangat-sangat tidak berbobot. Itu sekian dari gue, I'm si RY, and see you next time.